Aplikasinya itu udah ada di Cina. Aku lihat di Wuhan, mereka itu harus punya aplikasi yang menandakan bahwa mereka tidak terjangkit COVID dan bahwa mereka itu sehat ataupun tidak berhubungan dengan orang-orang yang memungkinkan mereka terjangkit. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Sobat Cameo, balik lagi di POV. Cerita di Jerman kali ini. Nah, ada teman gue dari Jerman, gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Jerman tuh bagaimana sih keadaannya sekarang? Apakah memang masih serius gitu kan menghadapi COVID ini atau santai? Dan pandangan-pandangan orang-orang Jerman kira-kira seperti apa? Langsung aja ya. Nih, oh udah gabung nih. Halo Ea, Claudia. Halo Tin, gimana kabarnya? Baik di sini. Seru banget tuh di luar. Iya nih, emang sengaja biar nggak boring kan kalau di dalam rumah terus tunjukinnya. Aduh, enak banget kalau di sini di luar gedung-gedung, kalau nggak atap-atap rumah gitu kalau di atas. Di sini juga tadi ada atap rumah juga tuh. Kamu di Jerman ya? Iya, di Frankfurt. Oh, di Frankfurt. Oke. Iya. Di Frankfurt. Ini aku pengen ngobrol soal ini kondisi corona COVID-19 itu di Frankfurt tuh gimana sih? Sekarang tuh posisinya tuh statusnya tuh bagaimana? Apakah memang sekarang masih, ini ya? Oke. Udah kayaknya dari minggu lalu kita enggak lah, 2 minggu lalu ya, aku lupa ya. Toko-toko udah mulai buka. Jadi toko-toko yang ukurannya di bawah 800 square meter itu udah boleh buka. Jadi lumayan gede sih sebetulnya. 800 square meter tuh lumayan gede ya. Ya kan? Di jadi bawah kayak itu ya? Iya, yang di bawah itu boleh buka. Terus harusnya sih rata-rata pada buka ya. Kayak di dalam mall kan toko-tokonya kecil-kecil tuh. Oh, itu boleh? Jadi mall buka ya? Iya, mall buka, udah mulai buka, tetapi untuk toko-toko yang ukurannya kecil dibatasin jumlah pengunjungnya yang masuk. Terus udah gitu, itu minggu lalu ya, kayaknya mulai minggu lalu. Terus mereka rencananya Senin besok udah buka lagi, mau mulai semuanya secara normal. Tetapi kemarin ada pengumuman lagi, kayaknya diundur sampai 10 Mei. Kemarin kan banyak yang demo juga tuh, restoran. Di Romer mereka demo karena maksudnya dengan keadaan kayak gini kita dipaksa tutup semuanya, jadi ekonomi semua orang kan menurun gitu. Yang buka cuma supermarket, mungkin sama kali ya kayak Jakarta, yang buka cuma supermarket sama drugstore. Oke, kalau misalkan di mall gitu kayak toko-toko misalkan department store gitu buka nggak? Iya. Toko-toko baju buka? Buka. Kemarin awalnya department store yang ukurannya besar belum berani buka, tapi akhirnya dia tetap buka kayak H&M, kayak Zara yang lumayan gede gitu kan toko-tokonya. Yeah. Dia batasin tempatnya, jadi kayak ada garis gitu loh, jadi cuma 800 meter gitu. Oh, dari pemerintah sendiri ini statusnya sekarang apa masih lockdown ataukah? Enggak. Udah nggak lockdown, jadi statusnya dari pemerintah. Nah kemarin itu sebelum semuanya buka, jadi peraturannya itu dirubah setiap, setiap minggu atau setiap 2 minggu ya kayaknya, aku lupa deh. Yang pertama semua orang bebas boleh keluar kapan aja. Terus lama-lama sebelum toko buka ya, ini kita ngomongin sebelum toko buka. Terus lama-lama hanya boleh 2 orang yang keluar bersamaan. Kecuali kamu punya anak 2, misalnya kamu punya dua anak ya nggak apa-apa. Jadi 4 orang. Tapi kalau bukan keluarga, keluar lebih dari 2 orang itu nggak boleh. Jadi kalau kayak aku, kan aku sekeluarga nih di sini, ramai banget. Ada mama papa aku, ada adik aku. Jadi kita tuh kalau pergi ya jauh-jauhan jalannya. Maksudnya nggak berombongan gitu. Tetap keluar, cuman nggak rombongan. Terus berikutnya, setelah toko-toko ini buka, pemerintah bikin peraturan baru lagi. Peraturan barunya adalah semua boleh keluar, walaupun sekolah belum buka ya. Sekolah-sekolah belum buka. Belum buka ya. Kita untuk
naik kendaraan umum dan masuk ke dalam toko harus menggunakan masker, walaupun di jalan-jalan nggak diharuskan, tapi khusus untuk masuk ke toko dan kendaraan umum aja gitu. Terus mereka lakukan ini karena epidemik di Frankfurt sendiri, di Jerman sendiri, menurut mereka itu sudah berakhir karena sudah tidak ada lagi yang tambahan yang terinfeksi ataupun jumlah yang meninggal udah nggak nambah. Aku tuh bingung ya, soalnya istilah lockdown tuh ada dua. Iya. Lockdown, iya kan? Aku bingung tuh. Jadi pengertian orang gimana? Kalau lockdown yang seperti Italia bahwa semua tidak boleh keluar dari rumah, di Jerman nggak pernah terjadi. Semua tetap boleh keluar rumah. Yeah. Terus kalau lockdown yang kedua, bagaimana perbatasan ditutup, pesawat berhenti nggak boleh masuk. Setahu aku perbatasan yang ditutup itu hanya perbatasan ke Italia dan Prancis, hanya beberapa. Nggak semua perbatasannya ditutup. Oh gitu. Jadi partial. Ini kan di sana tuh awalnya liburan ya? Iya. Awalnya aku di sini cuma sebulan, jadinya 3 bulan lebih. Aduh, 3 bulan. Nah, tapi itu karena tidak boleh keluar dari Jerman atau tidak boleh masuk ke Indonesia? Pertama karena pesawat aku di cancel, aku naik SQ, kan SQ Singapura ketat banget, nggak boleh transit, bahkan nggak boleh transit. Jadi mereka cancel pesawat aku gitu. Terus cari pesawat berikutnya di Jerman jarang yang masuk karena mereka juga membatasi kan jumlah penerbangan gitu. Pas mau pulang lagi Indonesia tutup tuh sampai 1 Juni. Iya. Ya kan? Indonesia sama sekali nggak ada pesawat yang bisa masuk, jadi ya udah. Sekarang kalau orang melanggar peraturan, misalkan itu kan, aku nggak tahu sih itu masuk. Ada. Sanksinya gimana? Iya. Sanksinya gimana? Sanksinya didenda, walaupun jumlahnya aku kurang tahu pastinya, tapi yang jelas jumlahnya cukup besar gitu. Nah terus kalau misalkan dari orang Jerman sendiri, khususnya di Frankfurt, itu bagaimana sih cara mereka tuh melihat COVID ini bagaimana? Kita bahas dari 2 golongan aja ya. Iya, pasti betul. Gitu kan. Ada pasti akan ada 2. Ya. Pasti ada pro dan kontra gitu. Kalau aku lihat orang-orang tuanya, memang di sini kan juga banyak orang yang tua ya. Banyak orang yang usianya 60 tahun ke atas dan mereka hidup sendiri, kemana-mana sendiri gitu. Mereka itu parno banget. Ibu-ibu gitu. Tapi kalau bapak-bapak jarang sih ya. Aku rata-rata lihat ibu-ibu sih yang parno. Jadi aku pernah nih ke pasar. Lagi ngantri, tapi kan pasarnya gede, terus orang tuh pada jalan-jalan. Nah, aku tuh lagi mau lihat roti, di depan aku ada ibu-ibu udah tua, terus dia langsung kayak gini, rentangkan tangan gitu, wah gitu, rentangkan tangan, jaga jarak maksudnya dia gitu. Terus aku bilang, oh oke, gitu. Terus aku mundur. Terus berikutnya, ini ibu yang sama, ada orang bukan mau ngantri buat beli roti, nggak sengaja lewat jalan, tahu nggak, dia hampir mau tendang orang itu. Hanya karena orang itu menurut dia deket sama dia. Jadi segitu parno ini orang-orang tua di sini gitu loh. Terus yang kedua, kalau anak-anak muda ataupun orang-orang yang sudah bekerja ya nggak separno itu. Lebih santai. Buktinya aku lihat sebelum ada peraturan memakai masker di jalanan, bahkan sekarang pun peraturannya udah harus pakai masker, masuk toko dan kendaraan umum, orang-orang di jalanan tetap tidak pakai masker. Jadi menurut aku mereka menanggapinya ya very relax. Terus juga aku pergi ke park, ada di taman. Waktu itu kan mataharinya udaranya lagi enak banget, lagi panas gitu. Dan aku lihat orang di taman banyak banget. Banyak sekali. Iya. Nah itu nggak ada restriction untuk pergi ke taman berarti di sana? Nggak ada, anehnya. Nggak ada, tapi lucunya sebelumnya kayak aku di belakang rumah juga ada taman, itu ditutupin tempat bermain anak-anak, itu aja dikasih polis line di bagian itu aja, tapi untuk masuk ke tamannya nggak ada masalah sih, nggak ada larangan. Gimana pandangan mereka terhadap COVID ini? Apakah mereka meyakini hal yang lain seperti ini teori konspirasi atau apa gitu? Iya. Banyak juga yang berpikir kayak begitu karena kan ini situasinya udah kayaknya berlarut-larut gitu istilahnya, berlarut-larut. Apa sih sebenarnya, orang-orang juga jadi bertanya-tanya, orang-orang juga jadi melakukan research-nya sendiri gitu menurut aku. Terus banyak juga dokter-dokter dari Jerman, profesor dari Jerman juga yang memang maju dan mereka memberikan interview gitu. Mereka bilang bahwa awal-awalnya mereka juga kasih tahu bahwa COVID itu nggak segitunya. Jumlah
jumlah orang yang meninggal ataupun terkena terjangkit COVID itu jumlahnya nggak lebih besar dari jumlah orang yang meninggal karena flu. Tapi kenapa orang segitu parnonya? Karena media mainstream itu sekarang kerjaannya memberitakan COVID. Oke. Terus kita nggak pernah dengar bahwa sebetulnya yang meninggal karena flu dan batuk biasa juga banyak. Bahkan lebih banyak jumlahnya dari COVID. Sebetulnya kita itu nggak perlu parno, apalagi mengisolasi diri di dalam rumah, karena mereka bilang dengan kita mengisolasi diri di dalam rumah itu justru malah nggak sehat gitu. Oke, itu di Jerman ya. Tapi itu pandangan di dari Jerman. dokter dan lain-lain. Dokter dan profesor gitu. Oke. Berarti kalau misalkan setahu aku kan kalau anjuran itu datangnya dari WHO bukan? Betul. Anjurannya datang dari WHO. Mereka nggak gitu sepaham ya? Iya, nggak sepaham. Mereka kontradik sama WHO itu gitu. Emang enggak gitu. Jadi menurut mereka apa ini kayak ditakut-takutin banget, ini kayak berlebihan. Harusnya nggak segitunya kita menghadapi COVID. Yang penting kita jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, gitu. Selebihnya itu cuci tangan dan hal-hal yang normal yang harusnya kita ketahui gitu loh. Tapi kalau dari dokter sendiri, kira-kira apa yang mereka khawatirkan sih dengan beberapa anjuran WHO atau bahkan media yang lebih-lebihkan menurut mereka nih? Mereka tuh takutnya karena orang menjadi parno atau panik atau takut karena apa yang diberitakan sekarang, jadinya orang dengan gampangnya iya aja waktu dikatakan ada obat atau vaksin untuk COVID itu gitu. Itu yang mereka khawatirkan. Menurut mereka tubuh kita ini pintar, tubuh kita ini diciptakan nggak bodoh gitu. Jadi sekali kita terkena virus atau apa sih dia bilangnya? Iya, terkena virus, kita itu tubuh itu membangun sendiri self protection, imunnya dia untuk menjadi lebih kuat terhadap virus ini gitu loh. Yang menarik gini, ada satu profesor, dia itu orang Thailand, tapi sudah tinggal di sini dari zaman kuliah. Dia juga bilang saya heran ya, saya ini pindah ke Jerman karena saya berpikir orang di Jerman itu hidupnya lebih bebas, hidupnya lebih mandiri dan tidak dipengaruhi, tidak diatur gitu oleh pemerintahnya. Saya keluar dari Thailand karena Thailand itu kan negaranya kerajaan ya, jadi semuanya itu harus tunduk. Nah tapi di Jerman ini saya heran, kita disuruh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke kantor, anak-anak nggak boleh sekolah. Kok nggak ada orang yang mempertanyakan? Dia bilang, kenapa sih nggak ada yang berani berdiri dan tanya, kenapa? Penyakit ini separah apa sampai saya dilarang ke kantor? Penyakit ini separah apa sampai semua usaha-usaha kecil harus tutup usaha-usaha? Ya, yang buka kan cuma supermarket dan drugstore kan awalnya. Kenapa? Dia bilang gitu. Harusnya kan orang Jerman pinter-pinter. Saya ke Jerman karena salah satunya saya mau belajar gitu loh, karena orang Jerman terkenal pintar dan kritis gitu. Tapi begitu saya nyampe di sini, kok awal-awal mau aja nurut-nurut aja tanpa mempertanyakan kenapa. Contohnya apa sih sekarang yang udah bisa kebayang nih, misalkan setelah ini bukan lewat ya, berangsur-angsur lewat, lalu ada yang kelihatan nggak sih? Misalkan contohnya, apakah setelah vaksin lalu akan ada aplikasi yang kayak waktu itu kamu sempat bilang kan ada aplikasi itu? Iya. Rasanya gini, kalau aku pikir aplikasi lebih dulu dibanding vaksin, karena kan mereka masih mengembangkan vaksinnya, yang kita nggak tahu vaksinnya. Aplikasinya itu udah ada di Cina, aku lihat di Wuhan, mereka itu harus punya aplikasi yang menandakan bahwa mereka tidak terjangkit COVID dan bahwa mereka itu sehat, ataupun tidak berhubungan dengan orang-orang yang memungkinkan mereka terjangkit. Nah, aplikasi itu harus kamu pakai, harus kamu bawa di handphone kamu, ya kan? Dan setiap kali kamu mau naik kendaraan umum ataupun pergi ke kantor, kamu harus nunjukin aplikasi itu. Selain dari data-data kamu ya, selain dari KTP atau paspor kamu misalnya, dia perlu aplikasi itu bahwa, hari ini aplikasinya hijau, berarti kamu boleh kerja, kamu boleh masuk kantor, gitu. Ada. Terus, jadi di aplikasinya nanti ditunjukkan kalau misalkan, ini warnanya apa, hijau gitu. Yes. Yang nggak boleh itu apa? Hijau, warna apa? Merah. Berarti kamu lagi, kamu ada kemungkinan terjangkit atau ada kemungkinan kamu kemarin habis ketemu sama orang yang kena, gitu. Di aplikasi itu bisa ketahuan. Iya. Wow. Iya. Itu
di China ya, di Wuhan ya? Di China. Ya, yang menariknya adalah ada satu orang dia ngomong gini, dia dilarang masuk ke kantor karena aplikasinya warnanya merah kan. Terus dia bilang, saya bingung ya, saya udah karantina selama 14 hari, tetapi aplikasi saya tetap merah gitu. Dia komplain dong. Terus abis gitu dia di rumah 1 hari, tiba-tiba besoknya aplikasinya berubah menjadi warna hijau. Abis itu dia boleh ke kantor. Hah? Iya, menarik ya, konyol sih menurut aku nih nggak menarik kan. Berarti gitu. warna merah dan hijau itu bisa diganti sama providernya atau adminnya dong. Nggak, makanya aku juga bingung. How can you know seseorang itu kena virus COVID atau tidak melalui aplikasi? Gimana caranya gitu? Aplikasinya itu ditaruh teknologi yang secanggih apa? Itu aku juga belum nyampe pikiranku. Yang menarik adalah itu kan video yang aku nonton terjadi di Wuhan di Cina. Tetapi teman aku, Keisha sama Calvario, mereka tinggal di Perth. Australia sudah mulai, pemerintahnya sudah mulai menyarankan semua warganya memakai aplikasi itu. Dia bilang, aduh ini ngeri banget, karena dia pribadi pun berpikir gini, bagaimana mungkin satu aplikasi bisa mengecek apakah aku terkena virus atau enggak, dan mereka juga harus, dan salah satu dari aplikasi itu kamu harus kasih tahu, hari ini kamu ketemu sama siapa aja. Menarik. Ya. Kamu ketemu sama siapa aja gitu. Jadi nanti aku mau tanya. Makanya Keisha bilang dia isinya sih, I don't know. Dia bilang dia kesel, cuman mau nggak mau karena kalau nggak bisa masuk ke tempat-tempat umum seperti yang tadi kita omongin. Itu benar. Oh gitu. Iya. Jadi kamu harus tunjukin bahwa kamu sehat untuk masuk misalnya ke restoran ataupun ke gym ataupun ke bioskop. Wow, berarti itu sekarang jadinya mandatory application ya? Yes, di Australia udah terjadi gitu. Dan ini teman sendiri, bukan lagi lihat dari video ya. Bukan lagi lihat dari YouTube ya. Kayak sendiri deh, personally menghadapi COVID ini bagaimana? Definitely, aku emang dari awal merasa ini sesuatu yang konyol. Tapi bukan berarti aku mengecilkan bahwa COVID ini nggak ada. COVID ada, COVID-19 definitely ada, tapi tidak separah yang diberitakan oleh media gitu loh. Cara pencegahan aku adalah apa? Ya udah, aku cuci tangan yang bersih, aku makan yang sehat, nggak makan sembarangan lagi, nggak asal-asal gaya hidupnya. Aku berusaha untuk olahraga, karena di sini dingin, nggak sempet olahraga, aku berusaha jalan. At least sehari itu aku jalan 3-4 kilo. Paling sedikit aku jalan 3-4 kilo. Oke, kalau gitu thank you banget ya. Udah mau join ngobrol-ngobrol dan thank you for having me. Ya di sini sih ya aku sih lumayan dapat banyak ya. Banyak insight dan teman-teman juga yang nonton ini juga mungkin bisa dapat banyak insight. Oke, kalau gitu ya. Udah dulu ya. Nanti lagi ya kita ngobrol lagi ya. Ya, gitu. Bye, jangan panik ya. Bye. Iyalah, santai. Ya. Oke, bye-bye. Bye. Wow. Wah, gila. Gila. Kali ini dapat banyak banget, mulai dari bagaimana orang Jerman ternyata seperti itu ya. Santai, dan ada aplikasi, ya itu berita yang cukup baru yang gue dengar tadi setelah COVID ini ada juga aplikasi yang memantau COVID dan membatasi pergerakan Anda. Dan yang gue simpulkan adalah jangan langsung telan bulat-bulat apa yang Anda nonton dan dengar dari media. Ya, dipertanyakan dulu kenapa, bagaimana gitu loh. Ya itu aja sih kayaknya ya, cukup banyak, udah mumet juga. Dan semoga kita bisa tetap sehat dan juga bisa cepat berlalu lah, nggak lama-lama. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Sampai ketemu di POV berikutnya. Bye!